dana peserta itu diinvestasikan kemana aja. Di investasi langsung itu berjalan dengan baik. Rata-rata yield anak perusahaan kita itu memberikan dividen dalam kurun waktu 8 tahun terakhir itu sekitar 7,7%. Tinggi Pak. Sangat tinggi. Jadi kalau orang tahu bunga deposito investasi itu di bank BUMN itu mungkin sekitar 4%. Tapi di Dapenbun bisa mengenerate di angka 7% ke atas itu udah cukup baik. Karyawan di Dapenbun itu selalu berkeyakinan ini kerja kita harus benar karena kita punya kewajiban sampai nanti anak ya, berarti ahli waris terakhir itu yang harus kita bayarkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Santi, Santi, Santi. Selamat siang kepada seluruh Sobat Dapenbun. Selamat datang di podcast Dapenbun episode ke-7 kali ini. Bersama dengan saya Hari Prabowo yang akan memandu dan menjadi MC pada kesempatan kali ini. Di podcast sebelumnya telah banyak dibahas terkait tentang dasar-dasar dana pensiun, operasional dana pensiun, investasi, disaster recovery planning, bahkan sampai dengan autentikasi diri bagi peserta pensiunan sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan investasi yang tidak kalah pentingnya, yaitu investasi langsung dan pengelolaan aset. Dua kata hebat yang dikombinasikan melalui sistematis yang luar biasa. Nah, di tengah-tengah studio kita kali ini telah hadir seorang narasumber yang memang memiliki kapasitas dan praktisi langsung di bidang investasi tersebut, antara lain adalah Bapak Purna Yuda Komara. Selamat siang, Chief. Siang Pak Bobo. Terima kasih loh udah hadir di tengah-tengah podcast kita kali ini. Saya dengar lagi sibuk banget ya, Chief ya? Enggak sibuk-sibuk banget kok. Oh, saya dapat beritanya sibuk sih soalnya. Sampai waktunya tuh desek-desekan, bingung mau keluar yang mana dulu tuh. Iya betul, Chief. Sebenarnya mah kalau saya juga ini cuma punya waktu 30 menit aja buat podcast siap. Mau rapat lagi. Oke, siap. Kita mungkin durasi sekitar 30 jam nih, Chief. Banyak banget. Tapi Mas Bowo, ini sebenarnya podcast ini kan rintisan zaman saya dulu waktu di urusan humas kan. Bener. Makanya agak aneh nih kembali ke sini sebagai bintang tamu. Waduh, luar biasa ya. Maksudnya promosi. Oh, siap. Oke. Tapi mungkin sebelum saya mulai, Chief, izin dulu ya. Saya mau mengucapkan congratulations ya buat tim mini soccer Dapenbun yang udah back to back. Juara ya 2023 2024 ya. 2024 back to back champion. Di kejuaraan apa? Di kejuaraan mini soccer tadi Pak disebutnya. Oh, mini soccer. Iya. Antar PTPN berarti ya? Betul, ini di lingkup perkebunan. Akhirnya kita bisa membawa kembali piala itu balik ke rumah kita. Seperti jargon kita kan. Apa? Ini rumah kita, bawa kembali milik kita. Oh, mantap. Juara bertahan ya. Luar biasa. Oke, Chief, mungkin kita langsung mulai aja ya. Ya, yuk. Boleh nggak sih, Chief, dijelaskan seperti apa gambaran pengelolaan investasi di Dapenbun sendiri di saat ini? Oh, oke nih. Berarti kan ini berdasarkan pengalaman saya selama di Dapenbun, terutama di bidang investasi ya, Mas Bowo ya. Ya, betul. Kalau di Dapenbun sendiri, investasi itu adalah salah satu core bisnis. Ada dua, berarti kan di kepesertaan, di investasi, di mana dana dari peserta itu kita kelola untuk bisa memberikan imbal hasil untuk pembayaran manfaat pensiun. Ya, betul. Dalam pelaksanaannya, investasi itu dilaksanakan dengan sangat hati-hati, berbagai macam regulasi yang membuat semuanya ini terencana dengan baik. Terencana dengan baik ya Pak ya? Iya, investasinya sendiri kalau di Dapenbun itu banyak. Ada SPN, ada saham, ada deposito. Untuk saya sendiri khususnya adalah investasi langsung dan properti. Investasi langsung itu di anak perusahaan, Dapenbun punya anak perusahaan, properti juga banyak. Oke. Kalau misalnya targetnya kita kan tingkat bunga aktuaria kita itu 8,75. Ya. Sedangkan untuk rata-rata imbal hasil investasi di Indonesia itu 6-7% normalnya kan. Oh, baik. Jadi masih ada gap 1,75 yang harus kita upayakan biar benar-benar tercapai. Oh, seperti itu ya Pak ya.
Nah, karena emang kita ini kan program manfaat pasti ya. Betul, betul. Jadi kalau misalnya nggak tercapai di 875, itu selisihnya akan timbul di perhitungan kewajiban aktuaria yang akhirnya membuat iuran tambahan ke pemberi kerja. Oke. Sedangkan kalau iuran sendiri kenapa penting buat Dapenbun? Kalau misalnya nanti ada keterlambatan dalam jumlah dalam waktunya, jadi kita nggak ada waktu untuk mengelola dana tersebut, nggak bisa menghasilkan imbal hasil, jadi kita kehilangan momen untuk mengelola dananya tersebut. Oke, kehilangan momentum ya Pak Yuda? Iya, momentum, potensinya jadi hilang gitu. Iya, iya, Padahal kalau tepat waktu kan hitungan aktuari itu idealnya itu tepat sehingga kita punya waktu untuk mengelola iuran tambahan itu nggak akan ada. Oh, baik, baik. Idealnya kan kayak gitu. Siap. Lalu Pak Yuda, jenis investasi yang dilakukan di Dapenbun ini, terutama pada investasi langsung dan pengelolaan aset, apakah benar begitu Pak? Dan seperti apa sih Pak? Maksudnya Pak? Kalau khusus ya di investasi langsung itu, contoh misalnya di anak perusahaan ya. Dapenbun sekarang ini punya PT Nusantara Niaga Agro. Nusantara Niaga. Iya, PT Niaga Agro. Jadi dari namanya Niaga, dia siap. berdagang. Berdagang. Agro perkebunan. Emang sih core bisnisnya itu berdagang, tapi juga banyak juga dia punya kafe juga. Oh, kafe? Kafe ya. Kalau misalnya F&B dong Pak ya? Ya, F&B. Oh, siap. Lagi ekspansi ke situ. Walaupun produksi utamanya adalah perkebunan, kita ada sinergi dengan PT PN 8. NNA itu mengelola kebunnya PT PN 8. Siap. Komoditasnya antara lain porang, sorghum, singkong, dan udah menghasilkan sampai sekarang ya. Menghasilkan luar biasa. Untuk luar KP biasa. sendiri sekarang KP di Agro ada 2, di Jakarta 1, di Jogja 1. Mau nambah lagi 2 restoran nanti rencananya di daerah Bintaro dan di Depok. Siap. Sebentar. Kafe di Agro. Iya. Oh, minuman ini Pak? Iya. Waduh, luar biasa. Ini baru mulai udah iklan. Mungkin kita coba aja Pak ya. Oke. Luar biasa. Ini kelihatannya lezat banget loh. Teman-teman semua. Ya. Ini beda Mas, kopinya sendiri luar biasa Pak. Premium. Luar biasa. Saya udah kalau pakai kopi yang luar biasa banget, beneran. Ini rasanya pecah banget. Biji kopi pilihan dikombinasikan dengan pengolahan yang luar biasa, menjadikan rasanya tuh kayak ngangenin gitu ya, Pak. Ngangenin, kopi lain berasanya hambar. Luar biasa. Bener. Ini tuh after taste-nya tuh kayak apa ya? Kayak di hati tuh bikin kangen gitu. Wah, ya. Mas. Nanti saya kasih honor tambahan Mas. Terima kasih. Ini yang saya tunggu memang. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran dengan kopi enak ini nih, nanti teman-teman bisa langsung datang ke gedung Agro Plaza sebelah kanan, kanopi warna hijau. Jadi minimal seumur hidup ngerasain kopi enak ini. Luar biasa. Lanjut Pak Yuda. Tempatnya aja enak itu. Banyak teman-teman di PTPN yang coworking di sana. Luar biasa. Mantap dah itu. Oke, saya lanjut ya Mas Bowo ya. Silakan Pak Yuda. Kita ngopi dulu lagi? Boleh sambil ngopi. Baik. Sayangnya nggak bisa ngerokok. Siap. Kopi dan rokok tuh enak tuh. Iya, tapi bener loh ngangenin. Saya minum dulu. Pak Yuda ngomong. Boleh. Oke. Sangat rigid kalau soal investasi. Banyak fungsi-fungsi yang emang menjadi kewajiban dari OJK. Kita memiliki semuanya. Analisa kita benar-benar dilakukan dengan matang. Monitoring rutin setiap minggu juga dilakukan. Alhamdulillah sih sampai saat ini hasilnya positif dan bisa mengejar tingkat bunga aktuaria ya. Maksudnya dengan normalnya di 4-5%, tapi kita bisa di 7-8% sih menurut saya udah cukup baik. Oke, Pak Yuda, kalau dilihat tadi berarti Dapenbun sendiri ini tuh sudah mampu ya Pak ya untuk tetap bisa survive melalui pengelolaan investasinya ya Pak ya. Betul begitu Pak? Saya sih dengan percaya diri kalau investasi buat gini ya, secara pribadi kan Dapenbun itu mengelola uangnya pensiunan. Ya. Kewajiban kami untuk memenuhi kewajiban memastikan sampai dengan peserta terakhir itu dana ada. Dana bisa dibayarkan. Nah, ini memang selalu ditekankan oleh direktur-direktur Dapenbun dari dulu. Kerja di Dapenbun itu sekalian ibadah karena kita ketitipan nih amanah dari peserta. Kalau kita main-main, kita bisa berdosa karena kita selain kerja, kita di sini ibadah. Makanya karyawan di Dapenbun itu selalu berkeyakinan ini kerja kita harus benar karena kita punya kewajiban sampai nanti
anak ya, berarti anak ahli waris terakhir itu yang harus kita bayarkan. Iya. Kalau dari sekian jenis investasi yang ada, menurut Pak Yuda, mana yang paling memberikan keuntungan tertinggi bagi dana pensiun perkebunan sendiri, Pak Yuda? Yang di bagian saya? Iya, betul. Oh, kalau misalnya dari penyertaan langsung kita bisa 7,7%. Sebenarnya kita juga ada properti, Mas Bowo. Properti, Pak? Iya, Oh, properti kita ini kita punya banyak aset, kayak misalnya apartemen. Kita punya apartemen di Grand Palace 163 unit. Wow, luar Banyak biasa. itu, banyak. Jadi ini adalah warisan dari pengelola Dapenbun yang lama. Kita kelola, ada 163. Oke. Terus kita punya kondotel di Jogja, Kondotel di Jogja, Sahid? Iya. Oh, di Makanya. daerah mana, Pak? Di Babarsari, Sleman. Oh. Sleman, Jogja ya itu. Berarti nanti kalau saya ke situ boleh dong ya? Boleh, Wah, ntar sebut aja nama saya. Luar biasa. Pasti diusir nanti. Pak Hendrik kan? Bukan, saya Anwar. Mungkin kita juga ada tanah di beberapa daerah yang lagi dikembangkan. Tanah. Tapi kalau misalnya untuk ikon dari Dapenbun sendiri, aset yang bisa dibanggakan oleh peserta kita itu adalah Gedung Agroplaza yang sekarang jadi kantor pusatnya PTPN. Gedung megah ini, Pak? Iya. Tempat kita podcast ini? Iya, betul. Tempat The Agro itu ada? Iya. Luar biasa, Pak Yuda. Iya, jadi dulu ini adalah POT dengan Duta Anggada. Oke. Terus kembali ke Dapenbun setelah sekian lama menjadi asetnya pensiunan. PTPN pindah ke sini menjadi kantor pusat PTPN. Sekarang okupansinya udah di atas 90%, udah ramai. Luar biasa. Ini aset yang sangat produktif. Imbal hasilnya tiap tahun sekitar 14%. 14%? 14%, tinggi banget kan? Tinggi banget itu. Iya, makanya. Luar biasa, luar biasa. Kita patut bangga, para pensiunan patut bangga mempunyai aset yang sehat dan produktif. Pasti sangat bangga, Pak Yuda. Iya. Kalau saya boleh ke pertanyaan selanjutnya, Pak Yuda. Apa saja sih upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset investasi Dapenbun, terutama untuk fixed aset yang tidak produktif? Oke, tidak produktif ya. Mungkin dulu pernah mengalami ya. Kita punya misalnya contoh apartemen. Kalau apartemen kan tidak menghasilkan kalau tidak dijual. Ya. Makanya selama belum dijual, karena capital gain-nya terus naik, apartemen itu kita sewakan. Disewakan. Oke. Itu upaya ya, Pak ya? Upayanya ya kita sewakan karena itu rata-rata bisa menghasilkan sampai dengan 4%. Itu yieldnya 4%. Wow. Setelah dikurangin beban ya, Mas. Jadi bersih itu 4%. Jadi setelah bisa misalnya ya nanti ada orang punya apartemen, daripada dia diam aja apartemennya, terus ada biaya IPL kalau apartemen itu, lebih baik disewakan. Itu yieldnya buat kita sih bisa sampai 4% asal partnernya bisa bener aja ya. Balik ke partner ya, Pak ya? Iya dong, kita harus cari partner yang kompeten ya. Jadi Dapenbun partner-partnernya juga emang pilihan semua. Oke. Nggak sembarangan kita memilih partner. Oh, melalui selektif juga ya, Pak ya? Selektif. Luar biasa. Makanya hasil investasinya pun bisa dibilang produktif ya, Pak ya? Produktif. Oke Pak. Pak, lalu bagaimana sih menurut Pak Yuda sendiri nih kinerja investasi langsung dan pengelolaan aset di dana pensiun perkebunan saat ini nih, Pak nih? Karena kalau di investasi langsung itu ya dan properti juga untuk jangka panjang. Dengan kinerja rata-rata 7-8% per tahun, harapan saya sih ini bisa terus dipertahankan dengan rencana yang pasti. Kita akan exit pada titik-titik tertentu yang sudah direncanakan di dalam roadmapnya Dapenbun. Termasuk mungkin kita akan ya menjual aset-aset kita, gedung ini, apartemen, semuanya pada saatnya mungkin akan dilepas untuk pembayaran manfaat pensiun. Oh, seperti itu. Jadi ada jangka waktu mungkin untuk kita dapat merubah ya, Pak, merubah aset kita ini untuk menjadi dana gitu ya mungkin ya. Dapenbun udah punya rencana jangka panjang. Boleh Pak. Jadi udah ada waktu-waktu tertentu melepas gedung ini kapan, melepas apartemen kapan. Jadi karena pada saat nanti kan kita perlunya liquid ya, aset-aset yang liquid untuk bisa dibayarkan kepada peserta. Jadi
udah pasti kita akan exit pada akhirnya nanti. Oh, oke. Sementara ini kami terus usaha untuk produk terus di 7-8% per tahun sampai saatnya tiba. Oh, siap. Berarti upaya yang udah dilakukan ya udah cukup masif ya Pak ya? Iya. Dari pengelolaan investasi sendiri ya? Iya. Hingga akhirnya kita bisa mencapai produktivitas investasi yang bisa membuat kita survive sampai saat ini ya Pak ya? Insya Allah bisa survive Mas. Luar biasa, luar biasa. Saya mendengarnya aja nih terharu loh Pak dengan upaya-upaya yang udah dilakukan loh. Sama kayak waktu kalau misalnya kita lagi nyanyi Rumah Kita tuh, lagu kebangsaan DAP Embun kan suka merinding gitu ya. Luar biasa. Merasa ini rumah kita sendiri. Luar biasa. Makanya kita bener-bener nggak pernah pulang, tinggal di sini rumah sendiri. Enggak seperti itu konsepnya Pak. Jam 5 kita pulang. Iya. Ini rumah kita, bawa kembali milik kita. Oh iya. Juara berarti ya, kembali ke bola lagi. Back to back champion loh. Itu luar biasa loh kinerjanya loh. Iya, euforianya masih berasa. Saya juga masih adrenalinnya masih menggebu-gebu walaupun nggak nonton. Bapak nggak nonton? Enggak, saya berdoa aja. Saya nonton waktu adu penalti. Andai saya yang diberikan kepercayaan nih Pak nih untuk mengambil penalti itu di terakhir, saya pulang Pak. Takut kalah. Saya nggak nonton karena takut kalah. Setiap saya nonton Persib selalu kalah. Makanya saya nggak mau nonton, takut kalah. Saya berdoa aja. Jadi sebenarnya Bapak nih yang gimana nih? Membawa keberuntungan atau membawa kesialan? Kelihatannya dalam bola saya bawa sial. Oh iya. Pas saya boleh minum dulu ya? Boleh. Bener-bener ngangenin loh, luar biasa. Teman-teman luar biasa. Oke. Pak Yuda, kita lanjut lagi ya. Ya. Pak, adakah tips atau sharing nih yang bisa disampaikan kepada kami semua, kepada teman-teman semua yang memang masih pengen lebih tahu banyak nih Pak nih tentang investasi langsung dan pengelolaan aset yang menurut pengalaman Bapak sendiri bagi para investor akan memulai investasi pada aset langsung khususnya. Oh, sebelum saya jawab, saya mau nanya dulu Mas ya. Ya, silakan Pak. Ini sebenarnya acaranya apa? Kok menyajikan alkohol di sini? Apakah ini nggak bikin mabuk Mas nanti Mas? Ini dicampur bisa Pak. Oh, Bapak mau coba? Saya pakai dulu ya Mas nih biar iya, dari kuman ya. Luar biasa. Bapak higienis ya? Iya dong. Wah. Oke, jadi gini Mas, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja ya. Ya. Investasi langsung. Kalau untuk perusahaan yang punya modal besar, investasi langsung itu sangat menguntungkan. Karena seberapa dia menguntungkan sih Pak? Ya itu kalau kita punya aja bisa. Kalau berdagang itu Mas, minimal aja sebenarnya kalau return itu di atas 10%. Udah jelas di atas dari bunga deposito ya. Minimalnya kan kalau duit santai kan. Kalau investasi langsung itu bisa mengenerate jelas lebih dari itu karena aktivitasnya misalnya dia perusahaan dagang atau misalnya dia perkebunan. Tapi yang paling untung biasanya dagang. Jadi kalau untuk yang memiliki dana yang cukup besar bisa buat perusahaan asal emang benar-benar harus hati-hati seperti di DAP Embun dalam mendirikannya. Tujuannya jelas, bisnisnya jelas, terus juga tata kelolanya jelas, orang-orang yang ditempatkan juga jelas, insya Allah akan menghasilkan. Oh gitu. Jadi banyak komponen Pak Yudan ya. Sebelum kita berani terjun ke bisnis tersebut, gitu kali Pak Yuda ya? Iya, kalau kayak dana pensiun ini kan dananya besar ya. Jadi kita semakin nggak menaruh satu investasi dalam satu basket ya, kita diversifikasi investasinya, semakin banyak yang mengenerate income lebih baik. Oh gitu. Kalau misalnya buat perorangan, misalnya dia mau investasi jangka panjang, udah yang seperti banyak terjadi di masyarakat ya, misalnya dia beli rumah, tapi baiknya sih tanah ya. Kalau buat saya tanah. Kalau misalnya tanah itu tidak akan ada pemeliharaan, cuman PBB doang paling kan, pemeliharaan lingkungan lah ya. Kalau Mas Bowo misalnya beli tanah di harga yang bisa cukup rendah, misalnya di rata-rata di situ, Mas Bowo simpen nanti 20 tahun kemudian pensiun, udah jelas itu akan beda harganya Mas. Oh, nilai wajarnya terus naik ya Pak ya? Nilai wajarnya terus naik, walaupun belakangan ini anggap aja harganya udah cukup bubble lah, orang udah tidak mampu beli lagi. Bubble, gelembung? Bergelembung jadi gendut. Oh oke. Makasih Pak Yuda. Iya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang perorangan lebih baik di tanah aja. Tapi kalau misalnya punya duit banyak mendirikan perusahaan ya lebih baik juga sih.
Oh gitu ya, Pak. Tapi lebih baik jangan dalam satu tempat lah ya, kita bagi-bagi menjadi beberapa investasi, jadi risikonya juga bisa kita bagi. Oh gitu. Jadi kalau saya boleh coba rangkum nih Pak, dari obrolan kita dari tadi awal nih, sebenarnya Dapenbun sendiri tuh telah melakukan upaya untuk berinvestasi dengan cara yang sudah lebih strategik ya Pak ya gitu ya, sehingga akhirnya menghasilkan yield yang memang akhirnya bisa ditargetkan dari sisi dana pensiun perkebunan sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Oke, kalau misalkan kita lihat dari sisi yang lain nih, dari sudut pandang Pak Yuda, apalagi sih Pak yang sebenarnya harus menjadi warning di investasi khususnya untuk pengolahan aset dan investasi langsung yang menjadi kendala atau memang memiliki potensi kendala Pak? Oke. Karena aset-aset di investasi langsung itu tidak liquid, jadi tugas saya adalah memastikan pada saatnya aset-aset ini bisa liquid. Oke. Bisa kita jual atau tetap kita sewakan dulu biar tetap produktif. Dan juga kalau misalnya iuran-iuran bisa tepat waktu, sehingga pos-pos pembiayaan itu bisa sesuai dengan kewajiban aktuaria yang udah dihitung. Oke. Jadi roadmap itu bisa sesuai dengan yang udah direncanakan, tidak ada deviasi yang terlalu besar, sehingga semua bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana. Siap. Semua sudah terencana, semua memiliki visi dan misi Pak Yuda ya. Iya, jelas banget itu. Oke, luar biasa nih Pak. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget Pak, udah membuka pandangan dan wawasan saya lebih lanjut nih. Iya. Terkait tentang bagaimana pengelolaan investasi di aset dan investasi langsung khususnya nih Pak. Iya. Saya pikir obrolan kita hari ini nih nggak kaleng-kaleng ya Pak, luar biasa loh. Saya tadi tuh kalau nggak kaleng-kaleng apa mas sebutnya? Baja-baja. Bukan. Kita udah berasa tuh dari tulang kita menuju ke daging nih Pak. Jadi isinya tuh daging semua Pak Yuda. Ada tetelan nggak mas? Enggak. Itu berlemak Pak, itu kolesterol nanti. Oke Pak Yuda, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Sama-sama Mas Bobo. Pak Yuda di tengah-tengah kita kali ini nih, di sela-sela waktu yang tadi dusuk-dusukan Pak Yuda. Iya, abis ini saya mau ke apartemen lagi ngecek, mau itu nyemen, lagi perbaikan. Oh turun tangan juga. Iya Pak Yuda. dong. Betul. Turun tangga sekalian saya tuh biasanya. Betul. Pak Yuda, sampai jumpa lagi nih kita nanti di episode berikutnya. Pasti ada episode berikutnya dong. Iya. Oh iya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap teman-teman semua menikmati konten yang kami sajikan. Amin. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini, subscribe, karena nanti kedepannya pasti akan banyak lagi pembahasan-pembahasan yang jauh lebih luar biasa dan membuka wawasan kita menjadi lebih luar biasa lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan sukses buat kita semua. Makasih Pak Yuda. Terima kasih Mas Bowo.